Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa. Summa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'du. Hadratal ulama wal qarama wa hadratal ummahatil muslimat, Majelis Ta'lim Masjid Al-Furqan, yang semoga semua kita selalu diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini Allah pertemukan kembali di ruangan masjid tercinta ini. Semoga kebersamaan kita ini nanti terus berlanjut sampai nanti di surganya Allah, dalam ridho dari Allah dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berselawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Harapan dengan salawat itu kita menjadi umat yang mencintai dan insya Allah dicintai oleh Rasulnya, dan harapan terbesar yaumul akhir memperoleh syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ngaji malam ini kita akan membahas satu doa yang saya yakin ibu-ibu hafal doa ini. Rabbana taqabbal minna. Terus belakangnya kenceng, depannya pelan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Apal Bu ya? Maksudnya doa iki apa? Enggak, maksudnya lo doa itu lo minta apa? Doa itu artinya kan permintaan toh. Lah doa ini lo minta apa? Minta banyak duit apa? Minta sehat. Doa yang tadi ini lo yang dibaca itu tadi, itu isinya minta apa? Lah iya dibaca balik bolak. Kok maksudnya nggak tahu gimana? Rabbana ya Allah Tuhan kami, taqabbal semoga Engkau menerima. Berarti doa minta diterima. Minna dari kami. Jadi apa yang kita kerjakan ini, ngaji malam ini, tadi ibu sebelum berangkat gini sholat isya, sejam sebelumnya sholat maghrib. Mungkin nanti ada kotak amal yo ngisi, harapannya kan diterima. Itu ya. Apa asal aja gitu, nggak usah terima-terimaan itu. Lah makanya dalam doa ini Rabbana ya Allah Tuhan kami, taqabbal semoga Engkau menerima minna dari kami. Rabbana taqabbal minna. Intinya awal doa ini kita mohon pada Allah agar segala amaliyah kita ini diterima oleh Allah. Amaliyah ini, amal soleh itu banyak banget, ribuan mungkin jumlahnya. Segala sesuatu yang kita lakukan yang bermanfaat untuk diri sendiri
bermanfaat untuk keluarga, untuk orang lain, untuk lingkungan, maka itu disebut ibadah, disebut amal soleh. Dulu zaman saya kecil itu ada lagu begini, ini ibadah, itu ibadah, menuntut ilmu, mencari nafkah, makan, minum, tidur di rumah. Bagi yang beriman semua jadi ibadah. Itu lagu zaman saya SD udah ada lagu. Ini ibadah, itu ibadah. Menuntut ilmu, ini malam ini ya. Mencari nafkah, mungkin suami ibu atau ibu yang punya usaha, punya dagangan, itu kan mencari nafkah. Bahkan sampai makan ya jadi ibadah, minum jadi ibadah, tidur di rumah ya jadi ibadah. Loh, logikanya gimana kok tidur jadi ibadah? Daripada melek tetangga dibahas habis. Makanya dulu sampai ada omongan tidurnya orang puasa itu maksudnya kok bukan dari habis sahur langsung tidur. Yo enggak. Daripada melek kok malah nabung dosa, maka lebih baik tidur. Tapi kalau melek kok nabung pahala, ya lebih baik melek. Ntar takutnya, wah berarti kalau tidur ibadah ini langsung ngaji langsung baca doa bismikallahumma ya wa bismika, apalagi tempatnya AC adem begini ya. Bukan begitu. Daripada melek kok nabung dosa, maka lebih baik. Lah tadi kok makan minum bisa jadi ibadah? Bisa. Ibu makan dengan niat nyenengin orang, umpama ibu main ke rumah seseorang kemudian disuguhin, walau ya kalau suguhannya cocok sih niat gak niat masuk. Umpama suguhannya gak cocok, kayak saya umpama gak doyan pedes disuguhin pedes, waduh gimana ini. Terus kemudian bismillah makan, niatin nyenengin yang nyuguhin, itu makan saya itu jadi ibadah. Atau mungkin ibu makan biar ngajinya semangat, maka makannya jadi. Lah kalau habis makan kok malah lain urusan. Mau berangkat ngaji, Bu ayo ngaji, iya makan dulu biar semangat. Habis makan malah ngangok. Yo bukan itu. Harapan kita semua yang kita lakukan ini diterima oleh Allah. Karena kalau nggak diterima lah terus bagaimana? Ibarat kita kerja, umpama ada orang mesen, punya ibu punya usaha catering, udah masak capek-capek, begitu dianterin ke yang mesen bilangnya wah nggak masuk ini, nggak terima. Ya kan berarti nggak dapat bayaran tuh ya. Sama dengan ibadah yang kita lakukan, yang kita bela-belain, bangun mungkin dari jam 3:30. Lah kalau yang ibadah dagang nasi uduk bangun jam berapa? Wong asal saya habis sholat subuh, kadang jalan muter sama istri lo, udah beres semua. Itu masaknya jam berapa? Jam 2 ya? Lah iya. Ya itu jangan dikira bukan itu, ya itu ibadah. Nanti dapat duit buat nyekolahin anak, buat nguliahin anak, bantu suami, biar keluarga terhindar dari hal-hal yang tidak baik, maka itu yo jadi ibadah. Jangan dikira ibadah itu tahajud tok, enggak. Makanya yang jualan nasi uduk dari jam 2, orang-orang masih pules, dia udah kelotak di dapur Bu ya. Oh itu ya ibadah. Lah harapan kita ibadah kita itu diterima oleh Allah. Lah malam ini kita akan ngaji ibadah itu supaya diterima oleh Allah ada syarat dan ketentuan berlaku.
Lah umpama tadi pesanan makanan itu akan diterima oleh konsumen, oleh pemesan, tentu kan ada syaratnya. Lah kalau ibadah itu akan diterima oleh Allah, syaratnya 4 I. Pokoknya 5 menit kelar ya. Gak usah lama-lama Bu ya. 4 I. Syarat ibadah diterima oleh Allah itu 4. Semuanya berawal dari huruf I. I yang pertama iman. I yang pertama iman. Syarat mutlak dari semua ibadah kita ini diterima oleh Allah kalau kita iman pada Allah. Ibarat kata ada orang datang atau lewat telepon mesen, Bu, saya mesen ya kue 20 porsi. Lah kalau ibu nggak percaya, kan berarti nggak dikerjain aja. Wah, jangan-jangan orang bohong ini mah. Ya nggak dikerjain. Tapi syarat pertama ibu mau ngerjain itu kalau percaya. Lah maka syarat mutlak ibadah kita ini diterima oleh Allah adalah iman. Maka dalam lagu tadi, makan, minum, tidur di rumah bagi yang beriman, bagi orang yang beriman semuanya jadi ibadah. Lah iman itu apa? Meyakini. Apalagi? Nah, apa bu? Iman apa? Kalau orang partai sebelah sini katanya meyakini, partai sebelah sini apa? Percaya. Sini percaya dan meyakini gitu ya. Lah iya. Lah kalau ada giliran terakhir itu kan paling enak tinggal nambahin. Di sini percaya, di sini meyakini, sini percaya dan meyakini. Nah, beres ya. Iman itu kalau dalam terminologi Arab tasdikun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa af'alun bil arkan. Apa itu maksudnya? Iman itu yakin dengan hati, hatinya yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa yang menciptakan alam raya, yang menjaga semuanya ini adalah Allah. Siapa Allah? Allah itu wujud kita baqa basiran mutakalliman. Sifat wajib Allah, bahwa Allah itu wujud. Tapi wujudnya Allah panca indera kita nggak sanggup untuk menjangkau itu. Allah itu kidam. Kidam itu sebelum alam raya ini ada, Allah ada. Allah itu baqo, artinya kekal. Nanti setelah alam raya ini rusak, Allah tetap. Kullu man 'alaiha fan. Lanjutin apa? Kok melongo? Kullu man 'alaiha fan. Malah Allah, lanjutin. Pernah baca surat Ar-Rahman gak sih? Nah, lanjutannya apa? Wa yabqa Dzul Jalali wal. Nah itu bisa. Suruh lanjutin kok Allah. Ada orang ngantuk ya bisa. Nanti semuanya akan rusak dan yang tetap baqo adalah Allah. Wujud kita baqo. Mukhalafatul lil khawatis walam yakul lahu. Lah ini Pak apal? Padahal juz 30 loh yang ini. Yang tadi juz 27. Allah itu beda dengan
makhluk terus sampai 20 itu. Wajib kita yakini itu. Iman itu meyakini itu. Apakah cukup hanya meyakini? Ya enggak. Kalau hanya cuman meyakini, orang kepercayaan kejawen darmo gandul. Loh, kepercayaan orang di kampung saya itu orang kejawen masih banyak. Kejawen itu ya hanya percaya bahwa alam raya ini ada yang mencipta, bahwa manusia ini ada yang mencipta. Mereka menyebutnya yo Sang Hyang Widiwasa. Ya tadi kejawen. Percaya mereka. Nah, kalau hanya sekedar percaya, kejawen ya percaya. Kalau orang Sunda ya Sunda wiwitan katanya ya. Katanya wong saya nggak begitu paham, hanya sekedar dengar-dengar doang. Yang kedua syarat iman itu adalah wa qaulun bil lisan. Diucapkan dengan lisan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna. Iman itu harus ada 3. Ibarat kayak tripod itu loh. Tripod itu kan kakinya 3 ya. Kalau baru 1 belum bisa berdiri. Wong baru sekedar artinya yakin. 2 diucapkan dengan 2 kalimat syahadat. Tripod itu kalau kakinya 2 ya ambruk, nggak bisa berdiri. Lah yang ketiga apa? Wa af'alun bil arkan, dibuktikan dengan perbuatan. Hayya 'alas shalah, salat. Hatinya yakin, mulutnya ngucap, badannya gerak, itu namanya iman. Yakin, hatinya, mulutnya ngucap, badannya gerak. Ibu-ibu manggil-manggil, ibu-ibu sekalian, malam ini pengajian. Tadi gitu enggak? Enggak ya? Nah iya kan, itu kalau di masjid belakang rumah saya itu lagu wajib itu. Asal Sabtu pagi, nah besok pagi itu. Biasanya jam 9, ada jam 9 kurang seperempat itu udah tok nyalain ini, langsung itu ibu-ibu kaum muslimat langsung nyanyi. Ibu-ibu sekalian, pengajian janganlah pakan, karena ini kewajiban. Lah kalau yang imannya hidup langsung berangkat, ngambil tas, wis fresh care dimasukin, jangan lupa. Lah kalau percaya coba dicek dah. Ada kan? Iya, makanya. Emak saya itu pernah, saya pas pulang kampung loh, berangkat ngaji, pikir saya mau udah ngaji. Tahu-tahu kok ada pintu kebuka, krek. Loh. Kirain Mas siapa? Loh, Mak kok pulang? Iya, ada yang ketinggalan opo, Mak? Fresh kan. Ya maklum lah ya. Iya, wong kadang ya kaki pegel, kadang ini ya pegel ya. Yang imannya hidup berangkat. Tapi wong kadang itu iman ya mblerek. Ibarat HP lupa nggak dicas. Ya, kalau ada lagu begitu dia dari rumah ya nyambung. Maafkan aku Bu Haji, malam ini enggak ngaji. Takutnya ini kedengeran yang di rumah, kok saya banget ya. Itu iman. Iman itu artinya yakin, mulutnya ngucap, badannya gerak, itu iman. Lah, syarat mutlak yang pertama, ibadah kita diterima oleh Allah itu iman. Maka yang pertama adalah iman. Lah, iman itu mayoritas adalah masalah keyakinan, bukan masalah panca indera. Karena rukun iman ada berapa, Bu? 6. Loh, di sini ada 6. Oh, sama berarti. Iya, di tempat lain ya sama 6.
Kirain beda. Rukun iman yang 6 itu kalau boleh dibilang 99,9% gaib. Pertama, iman pada Allah. Allah Maha gaib. 2, iman pada, ada yang pernah ketemu malaikat? Pengen ketemu? Lah siapa tahu ada yang pengen ketemu. Lah kalau Rasulullah ada kemungkinan ketemu dengan Jibril. Kalau yang ketemu sama kita kemungkinannya, nah yaitu Jibril nggak mungkin. Udah pensiun Jibril. Israfil apalagi. Israfil itu dari pertama diciptakan sampai sekarang masih nganggur. Belum ada kerjaan. Lah tugasnya apa Israfil? Niup trompet. Nah sekarang udah tiup belum? Nah berarti kan dari awal diciptakan sampai sekarang masih nganggur ya? Kalau Israel waktu tahun 2019, 2020, sibuk banget. Itu satu gangan bisa 5 orang. Ya kan waktu 2020 loh, ya kan? Iya. Waktu Covid itu Israel sibuk kan? Sibuk. Lah itu Israfil ngeliat ya nggak kepengen tuh bantuin. Makanya kalau ada orang tetangganya sibuk kok nggak mau bantuin, berarti koyok malaikat gaib. Yang ketiga, iman pada kitab. Kitab Allah yang wajib diimani ada 4. Taurat, Zabur, Injil, Quran. Yang 3 bagi kita gaib. Cuman tinggal 1, Quran. Tuh. Yang keempat, iman pada Rasul. Ada yang pernah ketemu? Lah kok percaya kalau ada? Wong ketemu belum pernah. Ya kan? Jawaban cerdas. Dzalikal kitabul la raiba fi. Bahwa inilah kitab yang kita isinya enggak boleh ragu. Termasuk isi Quran itu menerangkan adanya utusan Allah atau nabi-nabi. Walaupun kita enggak pernah ketemu, wong kita enggak sezaman, udah 1500 tahun yang lalu Rasulullah itu hidupnya. Tapi Rasulullah pernah menyampaikan, berbahagialah orang yang gak pernah bertemu dengan aku tapi iman kepadaku. Kita kan gak pernah ketemu ya, tapi iman. Oh itu luar biasa. Kalau yang sehari-hari ketemu kok percaya, pantas lah ya. Tiap hari ketemu ngobrol, yo bisa melihat ketawanya, bisa melihat senyumnya. Kita belas, tapi kok percaya. Oh ini luar biasa. Yang ke-5, iman pada hari kiamat. Yuk kita belum pernah ketemu yuk. Kalau kiamat, lah iya, mungkin ketemu. Ada yang punya tetangga namanya kiamat. Nah, mungkin bisa ketemu tuh. Tapi kalau kiamat, kapan datangnya? Lah iya kalau namanya Ahmad, ke orangnya udah sepuh, biasanya kan dipanggil Ki. Lah kan manggilnya berarti Ki Ahmad. Awas kiamat datang. Oh. Kiamat kapan datangnya wallahu alam, tapi saya ini termasuk orang yang hidup luar biasa beberapa kali melewati ramalan kiamat. Dulu zaman saya masih di pesantren pernah katanya kiamat tanggal 9 bulan 9 tahun 99. Nyatanya enggak jadi. Apa proyeknya belum kelar apa ya kok. Terus kemudian ada tanggal 12 yo enggak jadi. Lo kapan datangnya? Kita enggak tahu. Rasul aja ketika ditanya beliau enggak pernah jawab. Beliau hanya menjelaskan tandanya, tapi kapan tanggalnya wallahu a'lam. Tapi kalau ngelihat kok kayaknya udah deket tanda-tandanya. Saya baca-baca hadis itu udah deket. Nanti kalau ada satu laki-laki banding 40, ini lebih 40. Lebih kan ya? Iya, udah deket. Terus ada la taqumus sa'atu hatta yataqarabuz zaman. Kiamat itu enggak akan terjadi sehingga waktu itu dirasa cepat. Sekarang kita udah ngerasa itu enggak? Tahu-tahu ya.
tahu-tahu udah Jumat lagi, tahu-tahu Jumat lagi, tahu-tahu Agustusan, tahu-tahu tahun baru, tahu-tahu Lebaran, tahu-tahu tua, tahu-tahu iya kan, iya taqarrabuz zaman, masa waktu itu rasanya cepet. Padahal dulu saya zaman sekolah kalau pelajaran matematika gurunya galak, itu saya ngeliatin jam, lama amat ya. Dasar nama saya depannya A, kalau disuruh maju kan duluan mulu. Kemudian yang terakhir, yang nomor 6, iman pada qada qadar. Bagi kita ya gaib, kita nggak tahu apa yang terjadi. Kita mungkin bisa merencanakan besok Sabtu libur, kumpul keluarga, rencana. Tapi apakah kejadian? Ya nggak tahu. Semuanya bagi kita gaib. Tapi kenapa kita percaya yang mengabarkan Quran? Dan itulah bagian dari iman. Yang pertama, syarat ibadah kita diterima oleh Allah kalau kita punya iman. Maka dari kecil, bahkan dari lahir, bayi udah diadzankan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu maksudnya menanamkan iman. Bukan kok bayi langsung diajak sholat dibilangin, enggak. Itu dalam rangka untuk menanamkan iman. Anak kita masuk PAUD sekarang, guru-guru PAUD pinter untuk menanamkan iman, mengenalkan Allah. Ya pakai lagu, wong anak itu kan hobinya nyanyi ya. Kalau dulu zaman saya kecil lagunya Topi Saya Bunda. Kalau sekarang diganti Tuhan Saya Allah, Allah Tuhan. Itu kata anak saya dulu waktu PAUD. Saya bilang luar biasa, guru PAUD cerdas lah. Makanya guru PAUD itu gak ada yang laki-laki, gak bisa kalau laki-laki. Laki gak bisa sudah begitu, yang bisa begitu mah yo ibu-ibu ya. Makanya wes nomor 1 iman. Kemudian yang kedua, ilmu. Syarat ibadah diterima itu adalah ilmu. Sabda Rasulullah, al ibadatu bi ghairi ilmin mardudatun la tuqbalu. Ibadah yang tanpa dilandasi dengan ilmu maka ditolak oleh Allah, tidak diterima. Lah terus ilmu yang mana? Ilmu itu ada beberapa level. Yang paling wajib kita perdalam ada namanya ilmul hal. Ilmul hal itu ilmu yang kita pakai sehari-hari ini loh. Itu namanya ilmul hal. Kita tiap hari wudhu, kita tiap hari sholat, ya kan? Terus ibu yang di rumah tugas sehari-hari apa? Nah, itu yang wajib dipelajari, itu namanya ilmul hal. Lah masing-masing orang ilmul hal itu ada yang sama, ada yang beda. Yang sama tentu kalau kita sebagai hamba Allah ya ibadah yang harian itu loh. Meliputi ya toharoh itu ya wudhu, ya mandi, ya tayamum kalau nggak ada air, kemudian sholat, sebelum sholat, pas sholat, gimana, itu namanya ilmul hal. Lah kemudian ibadah kita, kalau saya sebagai seorang suami, ya bagaimana cara mencari nafkah yang halal untuk anak istri. Lah mencari nafkah ya tergantung profesinya tuh ya. Kalau dia umpama guru, ya dia akan memperdalami ilmu bidang studi pelajaran apa yang ia pegang. Lah guru matematika kalau sibuk mempelajari fikih ya kebalik. Ya yes, pokoknya dia pelajari matematika bagaimana sebaik-baiknya biar anak-anaknya itu pinter. Ya gitu. Itu namanya ilmul hal. Ibu umpama yang punya usaha bikin kue atau bolu, ilmul halnya yang mempelajari itu. Lah kok ya udahlah gini aja lah. Yo jadul, ketinggalan zaman, nggak laku. Walaupun bahannya sama, ya ntar di model apa kayak gitu ya. Lah itu namanya ilmul hal. Ilmul hal itu ilmu yang wajib dipelajari karena ilmu ini yang kepake sehari-hari, yang terus kita pakai dalam keseharian itu loh. Itu namanya ilmul hal. Itu wajib. Lah ibadah kan bukan hanya sholat ya. Umpama ibu
melayani suami dengan baik lah ya ibadah. Lah kalau nggak tahu ilmunya, mau bikin kopi asal yang penting putih. Lah ya kan hitam kopinya, putih kan gulanya toh. Lah kadang putih itu kan belum tentu gula, ya micin bisa jadi, ya garam bisa jadi. Nggak tahu ilmu. Ini kan ilmu paling mendasar ya. Yaitu namanya ilmu hal, ilmu banget. Ada ilmu yang level bawahnya namanya ilmu kifayah. Ilmu yang dipakai sewaktu-waktu, nggak tiap hari. Umpama ada biasanya per wilayah itu ada kepengurusan ngurus jenazah ya. Kalau di perumahan saya namanya rukma. Kalau di sini apa Bu? Tawaf. Ya kan biasanya kita iuran berapa, nanti ada ketika ada yang meninggal ada yang mandiin, ada yang macam-macam lah itu loh. Lah itu ilmu itu kan nggak pakai sehari-hari kan, ya hanya sewaktu-waktu. Lah kecuali waktu COVID itu ya mohonnya kan kita nggak terjadi lagi kan ya. Nah iya, ini namanya ilmu kifayah, ilmu yang kepakai sewaktu-waktu dan tidak perlu semua orang, ya cukup beberapa orang saja. Lo masuk mandiin semuanya, yang meninggal satu yang mandiin orang se-RW, wah mayitnya jedindilen, ngerti jedindilen ya? Lah iya, itu namanya ilmu kifayah. Lah ilmu kifayah itu yo wajib dipelajari, tapi cukup misalnya hanya beberapa orang saja yang ada di wilayah situ. Enggak semua harus semuanya bisa, yo enggak. Lah kalau ilmu hal yang tadi itu wajib perorangan bisa sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan kesehariannya. Itu namanya ilmu hal. Kalau ilmu kifayah beda. Lah terus kayak kita yang udah seusia segini nih, ilmu halnya apa? Kita nih loh yang udah usia-usia segini nih, ilmu halnya kita kan lebih tahu ya. Loh masa ilmu udah umur segini pelajar grammar bahasa Inggris itu ya. Lah ya kalau memang kebetulan profesinya sebagai guru bahasa Inggris ya iya. Tapi kan kalau enggak lah ya. Nah makanya kita yang paling tahu ilmu hal buat kita ini apa. Ya itu yang terus dalam. Lah ibadah itu akan diterima kalau ada ilmunya. Dan memang orang ngaji, orang belajar itu kalau dalam ilmu psikologi pendidikan itu kan bertahap. Ada tahap emas, tahap terbaik, itu usia anak-anak kita yang mulai dari ia belajar, mulai dia ngerti, umur 2 tahun, 3 tahun kan mulai ngerti itu usia emas. Sampai nanti usia sekitar 20-an. Maka ilmu yang kita pelajari di umur itu kadang yang terus kita pakai di usia sekarang. Ibu bacaan sholat yang ibu baca tiap hari itu kira-kira belajarnya waktu umur berapa? Umur itu kan? Nah, iya. Kalau yang belajar di umur segini ini nih kayak iklan tolak angin. Wes. Tapi ya jangan langsung putus asa kalau gitu gak usah ngaji. Ya enggak. Kita ngaji itu gugurin kewajiban. Yang penting pokoknya datang. Kalau dulu saya pernah menggambarkan kita belajar di usia-usia yang sudah 40-50 ke atas itu ibarat ngambil air pakai keranjang. Kalau pas ngaji begini kayaknya paham banget. Begitu pulang nyampe ke rumah, kadang suami kan ya iseng nanya, tadi di Al-Furqan ngaji apa Bu? Roti makan aja lah, gak usah banyak nanya. Lawang yang bawa catatan loh, yang bawa catatan itu kadang dicatat hanya yang poin-poin penting ya. Begitu nyampe rumah, ini tadi maksudnya apa? Makanya setiap saya ngaji itu kadang saya rekam,
Itu ya buat ngulang nanti di rumah, siapa tahu ada yang keliru saya menyampaikan. Lah iya buat murojaah. Nah, terus gimana? Ya paling tidak ketika keranjang itu diangkat, walaupun airnya kayaknya habis, tapi paling tidak keranjang ini kan basah ya. Ketika kita angkat, misalnya sumurnya di sini, kita taruh blek, paling tidak bawahnya ini basah. Lah seandainya nanti nih kita pulang ngaji dari sini, Al-Furqan ngaji apa tadi Bu? Ada 4 syaratnya ilmu diterima. Iman, ilmu, yang 2 belum. Lah iya, makanya ya sebisa mungkin kadang saya menyampaikan materi itu ada poin-poin tertentu, enggak langsung ibarat jalan mau ya, kecuali di forum-forum tertentu ya beda. Jadi yang kedua, syaratnya ibadah kita ini diterima oleh Allah adalah ilmu. Maka ibadah apapun yang kita mau lakukan, kita perdalam dulu ilmunya. Lah kalau sholat, karena kita sholat tiap hari, maka ilmunya sholat ya kita terus perdalam. Orang mau ibadah haji, orang mau ibadah umroh, biasanya ada pelatihan dulu namanya manasik. Biar nyampe sono nggak pelongak. Ini orang kok banyak banget pada ngapain? Lah kalau nggak belajar yo bingung. Lah kalau yang perempuan mending, lah kayak yang laki-laki pakai baju ikhram kan cuman kain 2 lembar, nggak boleh pakai daleman. Lah kalau nggak pernah, jangan membayangkan yang aneh-aneh malah ketawa ya. Ya kan? Itu lah kalau ibadah haji umroh ada manasik, lah itu dalam rangka supaya namanya di sono tahu. Nah itu kalau ilmu kayak begitu namanya bukan ilmu hal. Ilmu halnya ya pas ketika mau berangkat itu, ketika nanti sudah pulang, kalau kita orang Indonesia kan mau berangkat lagi lama ya. Lah kecuali orang yang umroh seminggu 2 kali, rumahnya deket Ka'bah. Lah orang sini bisa. Ini umpama, ibu punya anak, entah sekolah, entah kerja, kebetulan dari kantornya ditugaskan ke Saudi. Jatuh cinta sama orang sono. Lah kebetulan besan rumahnya deket Ka'bah. Lah terus ibu diboyong diajak ke sono. Lah kan bisa umroh seminggu 2 kali ya. Lah iya ya kali. Kemudian ya yang ketiga, syarat ibadah itu diterima, yaitu ittiba. Ittiba itu artinya ikut. Ittiba itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya ikut. Maksudnya apa? Ada ibadah-ibadah yang memang kita harusnya ikut Rasulullah, nggak boleh ngarang-ngarang sendiri. Lah kalau ibadah yang ikut ya nggak usah banyak ananya, wes pokoknya sami'na wa ata'na. Misalnya puasa. Lah kenapa puasa itu kok sahurnya subuh, bukanya maghrib? Kenapa nggak dibalik aja? Kan sama-sama 12 jam kan enakan dibalik ya. Misalnya sahurnya maghrib, bukanya subuh. Enak ya? Wong sama-sama 12 jam. Lah kenapa kita nggak boleh? Nggak boleh. Kita harus ittiba. Dulu Rasulullah puasanya begitu. Coba kalau dulu seandainya kok Rasulullah itu puasanya sahurnya maghrib, bukanya itu subuh, ya kita ikut. Itu namanya ittiba. Lah kenapa sholat kok ada yang cuma 2 rakaat subuh, ada yang duhur, asar, isya 4, maghrib 3. Ya udah kita ikutin aja. Itu namanya ittiba. Lah mentang-mentang sholat subuh, wah saya masih semangat nih, semalam habis makan sate, ya udahlah saya sholat subuhnya 6, mumpung masih semangat. Yo ora iso, gak bisa. Itu ittiba. Ittiba itu adalah ibadah yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah, maka kita ikut, nggak boleh di
macam-macam, nggak bisa dimodifikasi. Lah dulu entah tahun berapa pernah terjadi tragedi Mina yang menyebabkan ratusan orang jamaah haji meninggal. Ada yang ingat Bu ya, entah tahun berapa itu kejadiannya? 82 apa tahun berapa, pokoknya pernah terjadi itu. Kemudian ada sekelompok orang yang berpikir liberal. Dulu ada organisasi namanya Jaringan Islam Liberal, namanya JIL. Pendirinya itu orang kampung saya sono. Pendirinya. Mereka itu sekelompok anak-anak muda yang cerdas, pinter-pinter, tapi berpikirnya bebas. Liberal itu artinya bebas. Pendirinya namanya Ulil Absar, itu tetangga kampung saya sono. Mendirikan Jaringan Islam Liberal. Di antara pemikirannya, ketika pasca terjadinya tragedi Mina itu, yang menyebabkan kan orang masuk ke terowongan pada rebutan kan, pada lawan arah ini loh. Lah yang sepuh-sepuh kan dorong-dorongan, akhirnya ada yang keinjek dan lain-lain, meninggal di sana. Orang-orang liberal ngusulin bagaimana biar nggak terjadi penumpukan jamaah tersentral di Makkah. Bagaimana kalau Ka'bah itu franchise, buka cabang. Lihat yang kan disembah, yang disembah kan sama Allah juga kan, hanya tempat yang berbeda. Nanti dibikin replika Ka'bah gitu, dibikin sofa, marwah, dibikin terowongan Mina, dibikin, pokoknya dibikin persis lah. Loh, ini ibadah yang ittiba. Ittiba itu yus nggak bisa, aneh-aneh nggak bisa. Ya sama kayak tadi itu. Ketika dulu entah tahun 2000 sekian itu pernah orang-orang JIL tadi itu mengadakan survei bahwa banyak umat Islam yang usia produktif tidak berpuasa. Dan memang iya kan ya? Yang usia produktif, usia kerja rata-rata tidak puasa. Walaupun di rumah sahur bareng sama ibu, tapi nyampe ke kantor sahur rapan. Iya kan, dari rumah sahur, sampai ke kantor sahur rapan. Lah kemudian lagi-lagi mereka mengusulkan yang kayak tadi itu, biar orang yang bekerja di siang hari di sektor lapangan yang panas, keras dan lain-lain bisa tetap puasa. Bagaimana kalau puasa itu peraturannya ditinjau ulang, yaitu sahurnya maghrib, bukanya subuh. Enak ya? Tapi wong laki-laki ini namanya ittiba, ikut Rasul. Dulu Rasul itu puasanya dari sahurnya sebelum subuh, bukanya maghrib, ya wes. Maka kalau dalam kita ngaji fikih yang agak tinggian dikit itu ada ibadah itu namanya, ada yang ta'abbudi, ada yang namanya ta'akkuli. Ta'abbudi itu yang ibadahnya pokoknya begitu, wes pokoknya kita ikutin begitu. Puasa, sahur, subuh, buka, maghrib begitu, ya wes begitu. Orang ibadah haji ke Mekah, ya wes ke Mekah. Enggak perlu ngebayangin nanti di Jakarta buka cabang di Ancol atau di mana. Enggak. Itu namanya ta'abbudi. Duhur 4, asar 4, isya 4, maghrib 3, subuh 2. Itu namanya ta'abbudi, wis dari sononya begitu yo, begitu. Itu namanya ta'abbudi. Ada yang kedua namanya ta'akkuli, ibadah yang bisa dinalar, masuk akal. Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngasih tahu ke umatnya, sumu tasihhu, puasalah maka kamu akan sehat. Dulu para sahabat ya sami'na wa ata'na. Tapi kemudian kesini setelah ilmu kesehatan ini maju, diteliti. Kenapa nabinya orang Islam nyuruh puasa, yang katanya puasa bikin sehat, wong nyatanya kalau puasa asal udah jam 2 ya lemes.
perasaan gerakin kuping aja berat ya. Kalau puasa hari pertama loh. Kalau kita yang orang udah tua begini mah udah terlatih. Coba anak-anak kita ya. Nanya mulu, mak, maghrib kapan ya mak? Pulang sekolah buka kulkas saja palanya diginiin. Bentar-bentar ke kamar mandi. Lu katanya bikin sehat kok lemes. Survei membuktikan. Sekarang dunia medis ketika akan mengadakan tindakan operasi, ya pasien disuruh puasa. Ibu mungkin bisa lihat tetangga kanan kiri atau mungkin ibu diri merasakan ada orang di usianya yang sudah tidak muda tapi masih energik, seger. Itu coba tanya, salah satunya biasanya orangnya rajin. Karena perut ini kan ada saatnya dia kerja, ada saatnya dia libur. Sistem pencernaan yang ada dalam sini loh, ada kalanya dia kerja. Lah kalau kerja terus, ya jebol. Ya makanya ada kala-kalanya disuruh istirahat seminggu 2 kali, Senin sama Kamis. Ya sebulan 3 kali, 13, 14, 15. Setahun 30 hari sebulan. Itu memang Allah udah mendesain bahwa mesin ini perlu diistirahatkan. Jangan disuruh kerja aja. Kayak kita ini kan pokoknya asal ada acara intinya makan. Yasinan, tahlilan, arisan, kan ayo. Itu ibadah yang ta'akkuli, yang masuk akal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada minuman begini kok kecemplungan laler, apalagi laler hijau yang gede gitu ya. Ini kalau kita langsung diapain? Buang ya. Lah umpama minuman ini harganya 2 juta gimana? Ada nggak ya minuman segini 2 juta? Ada ya. Minuman loh, bukan gelasnya, minuman loh. Umpama kalaupun bukan harganya, yang membikin minuman ini orang spesial. Wah kan, belum baru diminum dikit lupa nutup, ditinggal keluar kecemplungan laler yang hijau yang gede lagi, yang meng plung. Begitu kita masuk mau diminum, waduh laler. Dulu Rasulullah menyarankan pada para sahabat kalau minumannya kecemplungan laler, lelepin sekalian. Habis itu lalernya ambil, buang, silahkan diminum. Kalau ibu masih tegel nggak bu? Lah kalau seandainya yang bikin minuman orang spesial tadi gimana? Tetap dibuang ya? Lah kalau orangnya yang bikin sakit hati gimana? Lah ini namanya ibadah ta'akkuli yang dulu para sahabat ya wes sami'na wa ata'na. Kemudian orang sekarang diteliti kenapa itu nabinya umat Islam kok laler disuruh ngelelepin. Karena memang dalam sayap laler itu salah satunya ada obat, salah satunya ada penyakit. Lah kalau nyemplung sebelah, ya kayak nyemplung obat. Lah kalau nyemplung penyakit, nah makanya dilelepin sekalian biar penyakitnya nyemplung, obatnya penawarnya juga nyemplung, berarti netral kembali. Maka silahkan makanya saya minum ini. Ini mah akal-akalan orang mau minum ya begini bu. Lagi, ini biasanya kebiasaan kita ya. Misal kita habis sholat subuh, biasanya kan bikin minuman hangat bu ya. Nah, kadang kan pakai ini ya. Nah, kayak ini nih. Nah, biasanya kan taruh di sini dulu ya. Nah, itu biasanya kan ditiup-tiup dikit ini ya. Langsung sosrot. Kayaknya enak banget ya. Lah ternyata Rasulullah itu ngelarang. Minuman ditiup itu ngelarang. Kalaupun niup itu dari luar gelasnya ini loh. Bukan dari ininya. Loh kenapa? Kalau dulu sahabat ya wes sami'na wa ta'na, saya ikuti ya Rasul. Sekarang diteliti. Ternyata sistem pernapasan kita yang terbuang ini adalah zat karbon dioksida.
itu mengandung. Lah kalau masuk sini sama dengan keracuni minuman. Itu namanya yang ta'akkuli, ibadah yang masuk akal. Tapi kalau ibadah yang ta'abbudi, ya wes kita ikuti. Nah, ikut aja udah ikut, nggak usah reko-reko bikin-bikin sendiri, nggak usah. Yang terakhir, yang keempat, yang keempat tadi kan 4 I ya, iman, ilmu, ittiba. Yang keempat ikhlas. Wa ma umiru, kok nggak ada yang lanjutin ya? Illa liya, lanjutin apa? Biar saya seneng nih. Wa ma umiru illa liya'budullaha belum direm kok udah berhenti. Masalahnya surat ini jarang dibaca kalau sholat sih ya. Kepanjangan Bu ya. Kayak sama mas saya ya. Wama, dan tidaklah umiru, orang-orang itu diperintahkan liya'budullah, supaya beribadah kepada Allah. Wama umiru illa liya'budullah mukhlisin, dengan ikhlas. Lah ikhlas itu apa? Ikhlas apa ikhlas? Kan sering kita ngomong, ini ikhlas Bu dikasih ke saya, ikhlas. Ridho, apalagi menerima, apa meneh? Di sebelah sini belum, ntar sebelah situ tinggal nambahin aja udah. Enggak perlu diingat lagi. Berarti kalau orang punya penyakit amnesia berarti ikhlas total ya. Ikhlas itu dari bahasa artinya kholaso, bening. Kalau ini kan enggak bening ya. Nah, kalau yang ini ya bening nih, ini bening. Ini bening. Ikhlas itu dari kata asli kholaso, artinya bening, bersih. Bahwa kita melakukan sesuatu wis pokoknya bening, bersih. Lah ikhlas itu ada levelnya. Ada level tertinggi. Orang yang menjalani apapun gak ngarep balasan apapun. Wah, itu bukan kelas kita. Itu dulu zaman saya awal merantau ke Jakarta, lagi naik bis, itu di bis disetel lagu begini. Kalau ibu ada yang tahu, jika surga dan neraka gak pernah ada, masihkah kau mau sujud kepadanya? Ada yang tahu? Yang nyanyi Chrisye. Ternyata lagu itu ciptaan Ahmad Dhani. Jika surga dan neraka tak pernah ada. Klipnya itu orang keluar masuk kereta itu. Lah itu awal saya dengar lagu itu, ini lagu maksudnya apa ya? Kok jika surga neraka gak pernah ada, masihkah kau mau sujud kepadanya? Lah rata-rata kita orang ibadah itu ngarep surga, takut neraka. Lah kalau seandainya surga dan nerakanya gak ada, wah itu makanya tingkat tasawuf tingkat tinggi, ilmu keikhlasan tingkat tinggi itu. Ada dulu seorang wali wanita namanya Robiah Adawiyah yang mempraktekkan itu. Dia ibadah itu nggak pernah minta as'alukal jannah, nggak pernah. Wes pokoknya saya diperintahkan ibadah ya ibadah. Allah mau menempatkan saya nanti di surga atau di neraka, nggak ada urusan. Itu ikhlas tertinggi. Ikhlas level 2 itu orang yang ibadah karena Allah tapi masih ngarep urusan akhirat. Kita ibadah kemudian minta sama Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Ya Allah, aku minta surga dan ridhomu, dan juga jangan sampai neraka dan murkamu. Berarti kita ibadah tapi masih ngarep urusan
akhirat. Itu ikhlas level 2. Ada ikhlas level 3. Ini ibarat BPJS kelas 3, nyari kamarnya susah. Biar ada kamar bilangnya, aduh belum ada. Level 3. Itu orang yang menjalani ibadah ya karena Allah, tapi masih ngarep urusan dunia. Rata-rata kita itu. Coba ibu kalau pagi-pagi jam 8 sholat 2 rakaat, nambah lagi 2 rakaat sholat apa namanya? Harapannya apa? Oh, rezeki itu urusan dunia apa akhirat? Nah itu ikhlas masih, tapi ikhlas level 3. Apalagi doa duha itu serem. Ya Allah, kalau rezekiku di langit, ingka nafis samai fa'amzil, wa ingka fil ardi, kalau di dalam bumi keluarin, wa ingka ba'idan, kalau adanya jauh faqarribhu, deketin, wa ingka qalilan, kalau cuma dikit banyakin. Yang terakhir ini wa ingka haraman, doanya begitu ya. Ya sampai yang haram disuruh ngalalin ini loh ya, kebelet pengen jadi orang kaya beneran kan ya. Lah terus gimana? Ya memang doanya begitu, ikutin aja. Tapi ini ikhlas level 3. Ya ibarat BPJS kelas 3 tadi. Ini rata-rata kita masih berada di kelas itu ya. Wong asal ada ustadz, guru, kiai ngasih amalan supaya rezeki lancar, ya semangat ngapalin aja. Malam-malam baca waqiah, baca. Nanti kalau hari Jumat kayak tadi suruh baca ya Ghaniyu ya Hamid ya Mukti ya Mu'id, yo diamalin ya. Yo itu, apakah itu ikhlas? Ikhlas, tapi ini ikhlas level 3. Lah gampangnya ikhlas itu begini loh. Ada 2 tanda ikhlas yang mudah untuk mendeteksi ikhlas itu ada nggak dalam diri kita. 1, semua pekerjaan yang kita lakukan, entah ibadah mahdoh, ghairu mahdoh, hablum minallah, hablum minannas, 1, kalau menjalaninya tidak ada rasa berat. Tadi ibu jam 7:30 berangkat dari rumah ke sini, ada rasa berat kok enggak? Tanda ikhlas. Besok pagi hari Sabtu giliran ke belakang ada cucian segini, rasanya berat apa enggak? Oh, berarti tandanya wes itu bisa deteksi ikhlas itu di situ. Cucian sih sudah kelar, udah dicuci kemarin, ganti gosokan. Wes. Iya makanya kalau ikhlas enak ya. Nah kalau enggak ikhlas itu mangmeng. Apalagi kebetulan hari itu mesin cucinya rusak. Kan terpaksa gini ya, pas begini kebetulan pakai celana jeans yang kena oli, kena apa? Ini laki duduk di mana? Lagi begitu kok ada gerjel apaan? Gini. 300.000. Pulangin apa amanin? Pulangin apa amanin? Biasanya yang ketawa pernah ngalami, yang diem pengalaman. Ikhlas. Yang pertama tandanya apapun yang kita lakukan gak ada rasa berat, itu tandanya itu yang tahu berat dan tidak kan kita sendiri ya, bukan orang lain. Kedua, ada rasa bahagia. Ketika menjalani itu ada rasa bahagia. Les ibu bisa mengukur sendirilah, apapun yang kita kerjakan kok hawanya itu seneng, bahagia, itu tandanya. Lah ketika gosok seabrek-abrek tadi bahagia apa susah? Ya wis lah ya. Ya memang level kita ya begitu aja. Jadi ciri ikhlas itu tadi 1, tidak kerasa berat, 2, bahagia. Itu tadi ada kotak keliling ya. Udah keliling belum? Udah. Masukin berapa tadi? Goceng.
Ketika masukin goceng rasanya berat ya? Ya, berarti ikhlas. Jumat depan coba taikin 10.000. Rasanya berat apa enggak? Loh kok mulai Lah iya kan, yo iman itu kadang yo naik, kadang yo nurun. Kalau pas lagi naik masukin 10.000 itu hawanya ya nggak berat. Tapi kalau pas lagi nurun, itu kotak lewat ya cuma disenyumin doang kok. Oh, katanya kan senyum adalah, nah begitu kotak lewat, senyum, kotak lewat, senyum. Bu kok senyum doang lang kata-katanya? Senyum adalah sodako saya lewat senyum. Itu salah memaknai hadis. Hadis itu bunyi lengkapnya gini, tabassamuka ala wajhi akhika, senyummu terhadap saudaramu bukan terhadap kotak amal. Senyum terhadap sesama manusia, bukan senyum kepada kotak. Jadi ngukur ikhlas itu, ini nggak bisa buat ngukur orang lain loh ya, ngukur buat diri sendiri. Ini hari ini saya ngerjain ini ikhlas apa enggak, itu yang paling tahu kita. Ini rasanya berat. Biar kelihatan kerjaannya itu banyak, tapi kalau ibu bilang hawanya senang bu ya, enak, itu tandanya ikhlas bu. Biar dikit, tapi kalau hati udah nggak ikhlas, boleh. Bot ya. Jadi ikhlas itu syarat terakhir ibadah kita diterima oleh Allah. Jadi malam ini ntar kalau seandainya orang rumah nanya, Al-Furqan ngaji apa bu? Ibadah diterima syaratnya 4: iman, ilmu, ittiba, ikhlas. Dan nanti suaminya ittiba itu apa bu? Nah wes wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.